Shalom, puji Tuhan, saudaraku sekalian, Bapak Ibu semua dimanapun kita berada, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Senang sekali teman-teman bisa jumpa pada kesempatan ini untuk membagikan sebuah cuplikan video singkat bagi kita. Ya, di sini adalah kesaksian ataupun juga pernyataan dari para ulama ataupun kiai besar. Ini adalah seorang ustadz sekaligus seorang ulama membuat suatu statement yang menurut saya sangat menarik untuk kita sama-sama bahas dalam video ini, teman-teman. Ia mengatakan bahwa ternyata memang inilah umat muslim yang kerap kali selalu membuat hal-hal yang tidak masuk akal ataupun di luar daripada ajaran kitab suci Al-Quran ataupun hadis. Ya, siapa yang tidak tahu dengan seorang ulama besar ini yaitu Kiai Buya Sakur, teman-teman. Selalu membuat pernyataan ataupun statement-statement yang kadang pro dan kontra terutama di kalangan umat muslim sendiri. Ia mengatakan kali ini bahwa umat muslim ini kadang merusak citra Islam itu sendiri. Ya, di mana mengutip ataupun mengatakan kitab suci Al-Quran itu tidak bisa ditutupi. Ya, selalu mengajak untuk perang, untuk berjihad. Bahkan ia menyebut target daripada orang-orang Indonesia untuk mengislamkan negara-negara seperti Australia, Korea, dan negara-negara yang disebut. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan bahkan ia mengatakan bahwa jika di Indonesia dijadikan sebagai negara khilafah, maka apa yang terjadi? Teman-teman, saya berharap semoga kita semua, kalian semua juga punya komentar yang paling tidak membangun untuk kita sama-sama memahami arti daripada statement dari Buya Sakur ini. Mari dulu kita simak dan saya putarkan videonya buat kita semua. Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo sadar, nggak mau, penggal pelan. Sholat, mau nggak, penggal. Andai kan cita-citamu terjadi, negara khilafah Indonesia, umpamanya ini andai kan. Madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Nanti terjadi pertempuran nggak antara kamu? Saling bunuh-membunuh nggak? Umat Islam mati di dunia dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri, bukan oleh orang lain. Ini kenyataannya. Sampai sekarang. Seperti Nabi Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam satu hari. Dengan satu mandi, hanya satu malam. Hanya dengan satu kali mandi junub. 9 istri digauli, mandi junubnya sekali. Artinya jelep terakhir baru mandi. Sahabat mengatakan mandi junub. 9 istri digauli, mandi junubnya sekali. Artinya jelep terakhir baru mandi. Sahabat mengatakan, kau bisa? Ya, Nabi kita punya kekuatan seksual sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadis ini kan saya ngeri jadi. Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Tapi di sini dijadikan lagu Aisyah istri Rasulullah. Dengan bangganya Nabi mengawini umur 9 tahun. Subhanallah, semalam ada yang bertanya. Baik teman-teman, itulah merupakan statement nih Buya Sakur yang selalu membuat pernyataan di luar daripada dugaan. Ya, pernyataan seperti ini kadang memunculkan konflik atau pro dan kontra di kalangan umat muslim sendiri. Di mana Buya Sakur ini terus terang ia mengutip membuka kitab suci Al-Quran ataupun hadis yang mengajarkan tentang peperangan atau berjihad.
Ya, di video berikut ini kita akan simak dulu seorang kiai juga yang kontroversial dan juga selalu membuat pernyataan yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas. Ia mengatakan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Buya Sakur bahwa memang di dalam kitab suci mereka mengajarkan peperangan. Jika ditanya, itu mengajarkan tentang peperangan dan itu iya dan benar. Ya, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Kiai berikut ini. Tapi di sini dijadikan lagu Aisyah istri Rasulullah. Yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami. Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Ya, Islam dikembangkan dengan pedang, yang artinya melambangkan peperangan. Ini sangat jelas teman-teman, tidak bisa ya kita bantah. Ini pernyataan tegas dari seorang kiai besar, Ustadz Bahasa Lama. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Sangat menggelitik bahwa Ya, oke teman-teman. Saya kira videonya nanti saya akan putarkan buat teman-teman semua. Namun di sini saya ingin memberikan sebuah komentar. Ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Buya Sakur ataupun Ustadz Bahasa Lama ini, ya itu adalah versi mereka masing-masing. Dan menurut saya ini ada pro dan kontra. Mungkin ada yang setuju ataupun tidak setuju, terserah. Tetapi apa yang disampaikan oleh ulama besar ini kita harus patut memberikan jempol bahwa inilah yang selama ini mungkin disembunyikan atau mungkin tidak diajarkan atau mungkin saja mungkin terjemahannya bisa beda-beda. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tidak masuk kepada pembahasan apa yang dibahas oleh Buya Sakur dan Ustadz Bahasa Lama ini, Kiai Bahasa Lama ini, tetapi saya melihat dari perspektif iman Kristen bahwa kekristenan adalah mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan tentang kerukunan antar umat beragama. Makanya tidak heran kalau umat-umat Kristen kemudian dicaci maki, dihina, difitnah, mereka tidak pernah membalas, mereka tidak pernah berdemo, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya adalah manusiawi. Karena memang mereka atau kami ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pembela. Untuk apa kita melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, padahal sesungguhnya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang pernah mati dan bangkit di atas kayu salib, membawa kemenangan bagi semua umat manusia. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kekristenan sehingga tidak perlu membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, oke teman-teman. Saya percaya semoga video ini juga memberikan edukasi buat kita semua ataupun mungkin teman-teman ingin membahas, tinggalkan komentarnya di bawah kolom komentar agar kita sama-sama membahas lagi nanti di hari besok. Ya, mari kita lanjutkan video berikut ini teman-teman. pada akhirnya sekalipun nama Tuhan kita sama, penyebutannya sama, apakah Rabbun, apa Ilahun, apa Allahu, apakah Airan, apakah Gunung Serandil, apakah Kebuyut, ya. Ketika namanya sama, substansinya tidak mesti sama.
persepsi yang terbangun dalam pikiran kita tidak sama. Berujung saling bunuh-membunuh. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah dibunuh oleh ahli sunnah wal jamaah karena mengatakan bahwa Allah tidak intervensi dalam menentukan nasib manusia. Manusia harus punya hak pilih secara merdeka dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Betul, 10.000 loh yang dibunuh-bunuh ini. Berarti Jabariyah mengatakan nasib baik, nasib buruk, kecelakaan, kematian, rezeki, semuanya Allah yang menentukan. Kata Mu'tazilah, Tuhan tidak ikut campur. Kata ahli sunnah, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Berarti Tuhannya beda dong. Betul nggak? Kata Asy'ari sifat Allah yang wajib 20, kata Maturidi 13. Itu dalam satu agama. Nah, nama Tuhan kita berbeda karena agama kita berbeda. Nah, ketika agama itu berbeda, kita bertengkar bukan dengan orang yang berbeda agama. Dalam satu agama juga bertengkar lagi. Andaikan Mu'tazilah habis, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, apalagi semuanya, Bahaiyah. Tinggal satu, ahli sunnah wal jamaah. Semua ahli sunnah wal jamaah semua. Itu terpecah lagi enggak? Berbeda lagi enggak? Berbeda lagi. Akan terjadi sekte-sekte yang berbeda. Sekte A sampai sekte Z. Yang dimusnahkan semua, tinggal sekte F. Nanti ada kino-kino lagi enggak? Itu sama-sama itu. Jadi jangan menghayal harus sama, nggak bisa. Memang sengaja dibuat oleh Allah berbeda. Pluralitas itu adalah kebijakan Tuhan kok. Nggak paham-paham nih kamu nih. Memaksa orang harus jadi orang Islam semua. Kalau nggak dibunuh-bunuhin. Begitu, itu fasis namanya dong. Itu muncul hadis ini berulang-ulang. Tapi yang aneh, itu masuk di Arba'in Nawawi ya. Imam Nawawi kok mencantumkan hadis umirtu an uqatilan nas itu. Aneh juga satu, kok Imam Nawawi sampai segitu sih.